Dari lantai 2 Gedung Seram Indonesia, Tanjung Permai di Batas Kota. Assalamualaikum syedon semuanya dimanapun Anda berada, selamat malam. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga tentunya dalam keadaan bahagia dan juga sehat sentosa. Apalagi malam hari ini merupakan di malam yang sangat berbahagia dan penuh dengan berkah. Karena pada malam hari ini merupakan malam Jumat ya syedon semua. Apalagi di malam ini merupakan lebih tepatnya edisi 23 September 2021, yang mana seperti biasanya setiap di malam Jumat pada pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat kita menghadirkan penyuluh dari Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Dan sudah semuanya, bagi Anda yang ingin berinteraksi dengan kita, ingin bertanya-tanya nanti bisa melalui WhatsApp ataupun nomor studio kita di 0811 6890 20. Dan bagi saudara semuanya yang ingin menyaksikan juga bisa lewat streaming www.serambifm.com dan juga Facebook maupun media grup lainnya. Jadi saudara semuanya, di tengah-tengah kita saat ini sudah ada dari penyuluh Kementerian Agama Kota Banda Aceh, yakni Ustadz Agus Samsudin, yang nantinya akan membawakan tema tausiahnya yakni dakwah dan pemasaran. Wah, luar biasa sekali saudara semuanya. Untuk itu langsung kita sapa saja Ustadz kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana nih kabarnya Ustadz di malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, tentunya dalam keadaan bahagia dan juga semangat ya Ustadz ya, apalagi dalam menyiarkan dakwah Islam. Insyaallah. Ya, dan malam hari ini Ustadz tema kita mengenai dakwah dan pemasaran. Seperti kita ketahui, dakwah merupakan menyampaikan syiar-syiar Islam dalam dakwah bilisan ya. Jadi ada hal yang patut kita pertanyakan ini mengenai tema kita adalah dakwah dan pemasaran. Kira-kira apa sih latar belakang Ustadz untuk membawakan tema kepada malam hari ini seperti dakwah dan pemasaran pada malam hari ini Ustadz? Coba sampaikan awalannya itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Baik, berkaitan dengan tema dakwah dan pemasaran ini, pertama sekali saya terinspirasi dari satu cerita, satu cerita bahwa ada satu orang yang dia pergi ke masjid salat berjamaah, lalu kemudian sampai di masjid dia lupa menonaktifkan HP-nya. Maka kemudian ketika HP-nya berdering, para jemaah melihat ke arah orang ini, ya. Tentu sebelum salat dimulai itu kan. Maka kemudian dia merasa tidak nyaman karena orang-orang memperhatikannya, melihat dengan mungkin pandangan yang kurang menyenangkan begitu karena suara dering HP dia. Nah, begitu kemudian selesai salat kemudian, karena tadi dia tidak juga mematikan HP-nya, entah macam mana ya. Ini cerita dibuat dalam, kita lihat tulisan dalam grup-grup WA misalnya. Yang inti dia bahwa ada rasa tidak nyaman yang dia dapatkan di masjid itu. Ya. Lalu kemudian orang ini kemudian dia kesempatan yang lain dia pergi ke kafe. Pergi ke kafe, lalu di sana dia mendapatkan pelayanan yang sangat baik. Ketika dia minum, entah macam mana, gelasnya terjatuh, tumpah minumannya. Lalu datang pelayan kafe itu, dibersihkan, ditanyakan apa yang perlu dibawakan lagi yang lain, dan ini tidak ada masalah. Bapak tidak usah khawatir dengan apa yang terjadi di sini. Air yang tumpah akan dibersihkan, airnya akan digantikan dan tidak perlu bayar tadi. Kalau ada gelas yang pecah pun tidak perlu dibayar. Seperti itu. Maka kemudian dibuat dalam cerita ini, maka kemudian orang ini dia lebih sering ke kafe dia. Karena mendapatkan pelayanan yang sangat baik dan dia nggak ke masjid lagi. Karena di sana kurang nyaman. Boleh jadi saya tidak ingat lagi cerita. Boleh jadi apakah ada orang yang menanyakan dia, kenapa HP-mu berbunyi tadi? Ya kan? Apalagi di masjid sudah tulis dilarang mengaktifkan HP ketika sholat. Harap menonaktifkan HP-nya. Atau nada deringnya diaktifkan. Kira-kira seperti itu.
Nah, maka kita ingin menyampaikan ada 3 sisi yang perlu kita sampaikan di sini. Nah, yang pertama adalah ini berkaitan dengan dakwah dan pemasaran. Apa ini? Yang pertama adalah untuk kita semua menjadikan peristiwa ini, andaikan ini benar-benar terjadi, kita jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran bagi siapapun kita yang berada di pihak tadi, di pihak jamaah masjid, di pihak pengurus masjid misalnya, harus menjadikan ini sebuah pelajaran bahwa kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua jamaah, memberikan kenyamanan kepada mereka dalam bentuk apapun itu. Apakah dalam bentuk menyiapkan tempat yang sangat baik, dalam bentuk kita bagaimana melayani dia, berhadapan dengan dia, ataupun dalam bentuk materi-materi yang tadi yang sifatnya tidak kita yang bicara, tapi yang berbicara itu adalah dalam bentuk media tadi, ada tulisan-tulisan. Semua itu mesti memberikan kenyamanan. Jangan membuat orang takut, gelisah, menjauh dari kita. Dan ini tugas dalam agama kita, diminta untuk semua kita menyampaikan yang terbaik kepada orang lain supaya mereka mendekat. Jadi dakwah itu mengajak kepada orang untuk mendekat, bukan menjauh. Malah menjauh Ini. Maka ini sisi yang pertama. Dan ini tidak terbatas untuk masjid saja. Semua dalam aspek kehidupan lingkungan masyarakat kita, semua institusi mesti seperti ini. Semua instansi mesti seperti ini. Kita datang ke kantor Serambini, orangnya ramah-ramah semua. Mulai dari tempat pertama, tempat parkir misalnya, ya kan, ramah. Kita salah parkir, langsung enggak marah-marah orang. Misalnya begitu betul. Kita pergi ke bank, semua ramah. Mulai dari satpamnya buka pintu untuk kita, kan, sampai ke kita mau jumpa dengan siapa, jumpa mau teller atau dengan siapa, semua ramah. Kita pergi kantor kecil, ramah. Pelayanannya bagus. Kita pergi kantor camat juga demikian, informasinya jelas. Kita nak perlu berulang kali harus tanya 1-2 kali. Cukup ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu dilihat dan dibaca saja. Semua instansi kalau menerapkan pola seperti ini, pola ramah ini, maka insya-Allah akan mendapatkan hasil yang baik. Dan orang pun tertarik untuk datang kembali ke sana. Iya, benar sekali. Ini perlu kita sampaikan. Jadi bukan hanya satu tempat, semua. Rumah sakit juga harus ramah. Di kepolisian, kantor polisi harus ramah. Di kantor apa lagi misalnya? Di kantor pajak pun harus ramah. Di mana-mana harus ramah, semuanya, semua aspek. Sampai kita yang ditugaskan sebagai penjaga kebun pun harus ramah, kira-kira begitu. Ya, apalagi kan hari ini kan banyak orang misalnya datang ke kebun, terutama kebun binatang, mau rekreasi misalnya, harus ramah juga itu. Kita bertugas di kapal ini, ada yang mau ke Sabang misalnya, kita nih petugas ini harus ramah juga. Jadi semua, tanpa terkecuali semua orang yang bertugas, apalagi mereka bertugasnya itu sudah diberikan hak mereka, dan apa yang mereka lakukan itu sebagai kewajiban, ada imbalannya, ada hak mereka dapatkan. Maka ini harus memberikan pelayanan yang terbaik. Ini sisi yang pertama tadi, cerita tadi. Ini sebenarnya dakwah nih. Kalau di masjid itu kan sifatnya dakwah, mengajak kepada kebaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Mengajak manusia ke jalan Tuhan. Kan kita mengajak ke masjid orang ke jalan Tuhan. Maka dengan hikmah dan dengan ilmu, dengan bukti yang benar, ya, dan dengan cerita yang benar, cerita yang baik. Begitu pula orang-orang yang bertugas ini. Ini sebenarnya dakwah juga. Orang kerja kantor camat itu kan mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu juga bahagian daripada dakwah. Apalagi orang yang bekerja di tempat-tempat yang memang membantu orang banyak, bekerja di rumah sakit, bekerja di kampus pendidikan, itu semua membantu, itu dakwah semuanya. Maka mesti ramah semua, memberikan pelayanan kepada semua yang berhadapan dengan kita, itu berikan pelayanan terbaik. Wartawan juga harus ramah, kan begitu. Semuanya, tidak ada kecuali, semua harus ramah. Ini dakwah yang pertama yang kita sampaikan dari cerita ini. Lalu sisi yang kedua adalah
karena orang ini tadi dia mendapatkan satu hambatan, katakanlah hambatan tadi ya, di masjid tadi, dia mendapatkan sesuatu yang kurang menyenangkan bagi dia, lalu dia pergi ke tempat yang lain, yang di sana dia mendapatkan kenyamanan itu. Ada pelayan dan yang ramah, yang dia membersihkan segala mejanya, lalu kemudian dia betah di kafe. Kita sampaikan sisi yang kedua ini adalah bahwa tindakan orang ini juga tidak benar. Jadi kita tidak bisa menyalahkan ini karena di masjid mungkin kurang nyaman, kita nggak ke masjid, itu juga nggak benar. Iya, betul. Jangan gara-gara kita misalnya di mana ini di Seram ini kurang ramah, lalu kita mengatakan apa media itu nggak butuh, itu nggak juga itu. Jadi kita bukan hanya alasan karena satu hal, lalu kita justru menjudge semuanya. Jadi kita harus betul-betul melihat apa yang perlu diperbaiki. Ada oknum misalnya yang nggak bagus, misalnya di mana nih oknum, katakanlah di misalnya Satpol PP misalnya kurang bagus misalnya, itu jangan kita judge semuanya. Apa nggak perlu lagi ini Satpol PP ini nggak betul aja, bukan. Siapa ya ada oknum yang nggak bagus itu? Ada polisi yang nggak bagus, bukan dibubarkan kepolisian. Tapi salah satu oknum tersebut ada oknum itu ada perbaiki. Kita punya bukti bahwa dia, kita sampaikan kepada pimpinannya. Seperti itu misalnya. Ini maka semua aspek mesti seperti ini. Semua instansi publik mesti menjalankan tugas terbaik, dan kita yang berhadapan dengan itu tidak boleh melakukan hal-hal yang menambah keburukan, menambah kejahatan. Kalau ada di situ di satu tempat yang kurang baik, kita sampaikan. Maka ada tempat-tempat tertentu itu yang dia ada ruang ruang kotak saran ya. Kotak saran tuh. Ya, betul-betul. Jadi itu sebahagian daripada memberikan pelayanan terbaik tadi. Ada pelayanan yang kurang baik, kita misalnya apakah merasa dirugikan, kita sampaikan di situ. Maka ini maka dakwah itu tanggung jawab bersama. Bukan tanggung jawab pribadi. Kalau tadi satu tempat dia misalnya melakukan satu kesalahan membuat kita tidak nyaman, lalu kita menjauh dari situ tadi. Kita nggak ke masjid ni gara-gara dia misalnya satu. Nggak ada tanggung jawab, kita buat dosa bukan tanggung jawab dia. Kita sering ke kafe tadi itu, ke karaoke itu gara-gara apa di masjid itu nggak nyaman, lebih nyaman di sini. Itu nggak ada urusan dengan mereka, urusan kita, tanggung jawab kita sendiri. Jadi ini perlu kita luruskan. Jadi jangan sampai kejahatan itu bertambah hanya karena ada satu kesalahan misalnya. Betul. Itu sisi yang kedua. Kemudian sisi yang ketiga adalah cerita-cerita yang seperti ini sejauh pantauan saya ini, terutama di grup-grup WhatsApp ini. WhatsApp yang sering pesan edaran gitu. Ini kan pesan seperti ini kan mengandung nilai yang bagus. Nilai yang ada, katakanlah nilai edukasi di sana yang perlu untuk kita jadikan pelajaran untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun demikian, semacam ada praktek bahwa tulisan-tulisan seperti ini terjadi secara sistematis ini. Dibuat satu tulisan yang mengandung satu nilai kebaikan untuk meruntuhkan kebaikan yang lain. Contohnya Ustaz? Contoh cerita tadi ini, ketika orang semuanya berada di posisi si laki-laki ini yang nggak mau ke masjid lagi ini, jadi membenarkan dia ini, benarkan sikap yang dilakukan, sikap dia yang dia ke karaoke terus, ke kafe terus, nggak mau ke masjid lagi ini, dan menyalahkan oknum tersebut ya, ya kan? Ini dijadikan sebagai pembenaran. Ya. Ini kenapa saya katakan seperti itu? Karena cerita model seperti ini bukan ini saja. Ada beberapa cerita yang lain, termasuk apakah Anda pernah melihat, mendengar, bahkan di videokan itu ada satu cerita juga itu. Ada satu masjid itu katanya sering kehilangan tabungan masjid. Akhirnya dicarilah oleh pengurus masjid ini kemana ini. Ada yang ketahuan, yang ngambil itu jin katanya. Jin di samping masjid itu. Lalu kemudian mereka tanya, kenapa kamu ambil tabungan ini? Maaf, bukan begitu ya. Ini salah apa? Tabungan itu diambil oleh anak yatim katanya. Anak orang miskin lah ya. Dia ambil tabungan itu. Lalu ketika dia tangkap anak itu segala macam, kenapa kamu diintegrasi lah?
Kemudian datang jin itu dekat masjid itu katanya. Kan begitu komunikasilah dengan orang muslim. Kalian ini enggak benar, kata jin itu katanya. Kalian membiarkan orang di masjid itu miskin, mereka lapar segala macam. Kalian sibuk dengan tabungan masjid, sementara di kelilingnya itu banyak anak-anak yang lapar. Kan? Ada nilai yang bagus di situ. Jadi Ustadz, mengenai cerita-cerita yang dibuat secara sistematis ini, yang merupakan nilai-nilainya, ada nilai kebaikan ataupun pembelajaran untuk kita. Kira-kira dalam pandangan Islam itu bagaimana cerita-cerita seperti ini yang belum tentu kebenarannya? Itu tadi. Itulah sisi yang ketiga ingin sampaikan, bahwa kalau kita lihat ini, nampaknya di cerita ini bukan dibuat oleh orang yang punya nilai dakwah yang baik. Sengaja dia buat ini justru untuk mendiskreditkan nilai yang baik di satu sisi. Jadi mereka ingin memojokkan nih pihak masjid ini. Kalian membiarkan orang miskin di sekeliling masjid, misalnya begitu kan? Itu kesan yang ingin ditampilkan. Jadi cerita seperti ini secara sistematis ini berkelanjutan dia. Setiap semester masuk ini, setiap tahun ada 2 kali masuk pesan-pesan seperti ini yang mengandung satu nilai kebaikan, tapi justru untuk mendiskreditkan satu kebaikan yang lain. Ini maka perlu kita benahi ini bahasanya. Harus kita sampaikan mana yang benar seperti apa dia. Dalam Islam itu sudah ada pendidikan-pendidikan yang mengandungnya seperti ini, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim. Misalnya, adakah kalian melihat, memperhatikan orang-orang yang mendustakan agama? Nah, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang membiarkan anak yatim, membiarkan anak yatim kelaparan. Misalnya. Nah, jadi artinya orang yang dia hanya mementingkan dirinya sendiri, dia beribadah, dia berbuat baik sendiri, tapi dia membiarkan anak yatim lapar misalnya. Tapi kan kalau kita lihat bahwa artinya orang yang mendustakan agama itu orang yang tidak melakukan kebaikan. Mana kebaikan? Membiarkan anak yatim kelaparan tadi. Misalnya kita ini banyak kehidupan kita ingin melakukan satu kebaikan yang baik menurut kita, menurut masyarakat, menurut bangsa kita, tapi kita justru meninggalkan kebaikan yang lain. Ini enggak bagus misalnya. Tapi harus kebaikan itu harus semuanya. Tetapi kita tidak boleh memojokkan. Kalau orang sudah melakukan satu kebaikan, lalu ada kebaikan lain yang belum terlaksana, jangan kita pojokkan ini, tapi kita berikan terus dorongan untuk semua kebaikan mesti dilakukan. Seperti itu. Betul. Tapi hari ini muncul cerita-cerita itu yang justru ingin memojokkan. Maka ini perlu kita teruskan. Maka 3 perkara ini, maka saya gabungkan satu materi ini dalam dakwah dan pemasaran tadi. Kenapa di kafe tadi pelayan dia ramah? Karena dia dididik untuk itu, dia dididik harus seperti itu. Dilatih dan diarahkan seperti itu. Kalau dia tidak ramah, artinya apa? Dia nggak bisa bekerja di situ. Betul. Seperti itu. Nah, lalu kita kembali ke serangkaian. Lalu kita tanya, apakah di tempat yang lain tidak seperti itu? Di tempat lain juga seperti itu. Di mana-mana seperti itu. Di semua kantor dilatih seperti itu juga. Tapi memang terkadang ada yang diabaikan. Kalau di tempat-tempat yang tempat-tempat ibadah itu, bahkan itu kan Allah yang melatih kita. Di masjid Allah melatih kita melalui Rasulnya Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Jadi ada orang yang katakanlah dia dulu pada masa Rasulullah kan begitu. Ada orang datang ke masjid dulu, kencing di masjid. Orang Badu itu kencing di masjid dia. Lalu sahabat bangun, kan mau hardik lah orang ini. Ngapain kok orang sujud di sini? Kok kamu kencing di sini? Tapi dulu kan tanah ya, bukan seperti hari ini udah ada keramik kan. Dulu tanah. Kenapa kencing di sini? Maka Rasulullah kata, jangan tahan, jangan bentak dia, kata-kata. Biarkan dia selesai dulu kencingnya. Selesai. Karena kan kalau dibentak terus enggak akan selesai, bahaya juga kan. Bisa kemana-mana kencing kan. Betul. Selesaikan dia kencing dulu, lalu kemudian nanti disiram aja, selesai. Kira-kira seperti itu. Nah, bayangkan kalau ini semua kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Semua kita, seorang guru yang ramah, seorang dosen yang ramah,
seorang kepala dinas ramah, seorang kepala kantor ramah, kepala serambi ini ramah, kepala pasar ramah, semua ramah. Orang mau ke kafe ramah, mau ke masjid ramah, mau ke kampus ramah, mau ke rumah sakit ramah, mau kantor camat ramah, semua ramah, nggak ada yang ramah. Di mana-mana ramah semuanya. Bahkan sampai tukang parkir pun ramah dengan mereka. Ya kan? Ya, silakan mereka layani dengan baik. Ketika diberikan satu terima kasih. Semua bahagia, semua senang. Ini yang ingin sampaikan. Tidak ada arogansi di situ. Ini yang Rasulullah ingin sampaikan. Yassiru wa la tu'assiru. Ajak mereka kebaikan itu dengan baik. Jangan dibuat orang takut, menjauh. Kita ni ada program apa ni? Pemerintah sekarang punya program semua anak-anak cerdas misalnya. Program membaca. Jangan paksa mereka. Yang enggak baca dihukum, dipenjara. Bukan seperti itu. Ajak mereka suka membaca. Ajak mereka senang membaca. Bagaimana caranya? Seperti itu. Jangan bikin ketakutan. Jadi bikin mereka mendekat, menyenangi tempat itu. Ini semua tempat mesti seperti itu. Betul. Jadi kenapa tadi di kafe contoh tadi, kenapa mereka sudah dilatih dengan benar, bahkan ada tahapan terakhir nanti. Apa itu? Yang hukuman, ada sanksinya. Ancaman misalnya. Kalau kamu nak bisa bekerja dengan baik, dengan ramah, maka ada sanksi. Dalam Islam juga seperti itu. Para dai juga dilatih seperti itu. Kalau ini ada sanksinya juga. Kan begitu. Dari mulai yang ringan sampai yang keras, sanksinya apa? Sampai tidak boleh jadi dai lagi. Kan begitu kira. Bukan begitu juga para pelayan-pelayan di kafe. Begitu pula pelayan-pelayan di mana dia bekerja. Di jalan pun sekalipun. Penjaga jalan juga seperti itu. Para polisi yang menjaga lalu lintas kan begitu juga. Mereka ramah. Sebelum apa-apa mereka hormat kita dulu, kan begitu kan? Orang salah pun dihormat dulu. Kan begitu. Itu apa namanya itu? Itu statuta mereka kira-kira begitu. Cara kerja mereka seperti itu. Habis hormat dulu baru mana SIM-nya, Pak. Kan begitu. Jadi andaikan semua orang bekerja pada jalur yang seperti itu, maka pemasarannya berhasil, dakwahnya berhasil. Ketika berhasil, seorang pelayan tadi berhasil, maka tokinya senang, bahagia. Dakwah Islam ini ketika para pendakwah ini berhasil, maka Allah senang. Kira-kira seperti itu. Karena pendakwah ini kan mengajak kepada jalan Allah. Ud'u ila sabil rabbik, ajak manusia ini ke jalan Tuhanmu. Maka yang paling senang itu Allah. Kalau kita tadi ramah, maka Allah mengatakan fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dengan rahmat Allah kalian bisa berlembut kepada mereka, kalian ramah kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kamu keras, kasar, maka mereka lari dari kamu. Kita ancam mereka. Ya, kalau kamu enggak salat, kamu akan dihukum. Ya, dicabut KTP-nya misalnya kan. Pindah aja lah kita dari sini kan gitu. Tak perlu datang-datang sini lagi gitu ya. Tapi coba diajak mereka dengan baik. Buat kultum, edukasi kepada mereka. Kita mau cerita nanti sedih sekali kehidupan orang yang meninggalkan salat. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kenapa kamu masuk neraka, ditanya nanti. Karena saya meninggalkan salat. Kita cerita, enggak ada masalah, sampaikan. Pedihnya neraka sampaikan. Tapi bukan berarti harus mengancam tadi. Enggak boleh lagi tinggal di kampung ni kalau enggak salat. Dia enggak seperti itu kira-kira. Betul lagi. Enggak boleh, kamu enggak diterima pelayanannya. Kalau mau ngurus KTP enggak diterima. Mau ngurus nikah ke ini enggak diterima. Kenapa? Kamu salat. Tidak sampai seperti itu. Silakan menikah. Yang tidak boleh wali nikah itu enggak boleh jadi wali nikah. Harus digantikan kalau dia orang fasik, enggak salat misalnya. Betul Ustaz. Jadi seperti itu yang mesti kita sampaikan. Maka nilai tadi dari cerita itu kita harus melihat secara menyeluruh tadi. Aspek kebaikannya kita ambil bahwa semua kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Mesti nyaman orang lain terhadap kita. Itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua adalah bahwa ada tanggungjawab pribadi kita masing-masing yang tidak dibebankan kepada orang lain. Kita di pihak orang yang menerima jasa orang lain, tidak selalu kita harus tuntut orang lain berikan terbaik kepada kita. Tidak.
Enggak mesti bahwa karena kesalahan oknum itu kita kemudian menjadi orang yang enggak baik. Tidak benar. Ini aspek yang kedua, mesti kita lihat. Aspek yang ketiga tadi, bahwa cerita ini boleh jadi dibuat oleh orang-orang yang tidak senang kepada satu kebaikan. Dia buat cerita ini, maka kita harus menggantikan cerita ini dengan cerita yang lebih layak, dengan cerita yang lurus. Ya, yang ketika kita ingin menyampaikan satu kebaikan, tidak mendiskreditkan kebaikan yang lain. Apapun dicerita bentuk ini ada banyak cerita. Ada cerita tentang bagaimana seorang anak itu yang berbuat baik dia kan kepada orang lain, lalu dibalas kebaikannya oleh orang lain. Ada banyak sekali cerita-cerita di grup-grup WA ni yang bisa kita ambil hikmahnya dan pelajarannya. Ya. Tapi kita jangan lupa tadi bahawa ketika ada nilai yang ingin dilecehkan, kita harus filterisasi ya Ustaz, sebagai insan yang beriman dan tepat. Betul. Ya. Baik Ustaz, itu merupakan saudara semua dimanapun Anda berada, itu telah disampaikan Ustaz kita. Ada 3 aspek dalam berdakwah itu yang baik untuk kita semuanya agar Islam itu tersampaikan secara tepat. Tentunya dakwah harus disampaikan secara ramah, secara baik dan secara sopan, dan tidak ada unsur pemaksaan di sana agar Islam disampaikan itu secara tepat dan sampai sasaran kepada masyarakat, terutama pada kita seutuhnya Ustaz ya. Oke, sudah semuanya. Untuk itulah yang telah disampaikan Ustaz kita, sedikit pendahuluan mengenai tema kita pada malam hari ini, yakni dakwah dan pemasarannya. Untuk itu lebih lanjut kita akan lanjut kepada sesi berikutnya setelah jeda iklan berikut ini. Tentunya tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM.